mengucap syukur pagi hari ini sebab Tuhan baik. Selama-lamanya Dia baik. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Mari sama-sama bawa hati kita bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa dan mempersiapkan hati. Kami tahu Engkau adalah Allah yang selalu membawa kami berjalan di jalan yang mustahil, supaya mata kami melihat dan kehidupan kami boleh mengalami keajaiban dan mujizat yang berasal hanya dari Engkau Tuhan. Sebab itu sebelum kami memulai aktivitas kami pagi hari ini Tuhan, ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam Engkau. Ajar kami Tuhan untuk mengandalkan Engkau Tuhan, supaya apapun yang akan kami hadapi di depan, kami katakan bahwa penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau yang menjadikan segala sesuatu menjadi mudah. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, jalan tak terselami oleh
penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Penyertaan-Mu sempurna, kuasa-Mu bekerja, kami gak takut, kami gak gentar, sebab Engkau beserta kami. Come on, mari naikkan pujian pengagungan bagi Dia. Katakan Dia Allah yang sempurna, Kau Allah yang mulia, sebab Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang lain. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, kami gak takut, kami gak takut. Sekalipun kami berjalan dalam lembah, kami tidak akan takut, sebab penyertaan-Mu sempurna. Kami biji mata-Mu Tuhan, kami ada dalam kepedulian hati-Mu, kami tak pernah sendiri, kami tak akan ditinggalkan, sebab Engkau bersama kami, sebab Engkau di pihak kami. Kau selalu punya cara untuk menolong setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya dengan cara-Mu, kami percaya dengan jalan-Mu. Selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang dalam cara. Bapak Ibu, kalau hari ini Anda menantikan jalan, kalau hari ini Anda menantikan jawaban doa, hari ini kita nggak perlu pikirkan bagaimana caranya, tapi hari ini yang kita mau katakan adalah Tuhanku adalah Tuhan yang besar. Dia selalu punya cara dan jalan untuk menolong kita. Kita perkatakan pagi hari ini dan kita pasti alami. Sama-sama katakan, Kau selalu punya cara. Amin. Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Yes. Dan
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Ada Jawaban TV dalam program Intimacy Worship pagi ini. Firman Tuhan pagi hari ini akan saya ambilkan dari Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, zaman sekarang ini kalau kita temui dalam kehidupan di masyarakat, banyak perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga mulai dari yang paling ringan sampai yang paling sadis, sampai kepada pembunuhan. Satu tindakan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya sudah melewati batas-batas yang Tuhan tentukan dalam kehidupan semua rumah tangga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau tadi kita melihat dengan sebutan yang pertama, hai istri-istri. Nah, di bagian ayat yang selanjutnya disebut sebagai hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Seorang suami itu harus menemukan kedudukannya di bawah Kristus. Jadi, apabila seorang suami menemukan tempat dan kedudukannya di bawah Kristus, karena dia sebagai wakil Kristus, maka tempat dan kedudukannya itu harus di bawah Kristus. Itu adalah suami. Dan apabila menemukan tempat dan kedudukannya itu di bawah Kristus, maka seorang suami akan mengalami kedamaian, keyakinan dan keberanian dalam memimpin sebuah keluarga, bahkan di saat-saat yang sulit, yang susah, yang sukar. Jika seorang suami menemukan tempat dan kedudukannya di bawah Kristus, dia akan mendapatkan jalan keluar dari seluruh persoalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Baik itu berkaitan dengan istrinya, dengan pekerjaannya, dengan anak-anaknya, dengan pendidikan anaknya, atau semua masalah yang terjadi. Seorang suami yang menemukan tempat dan kedudukannya di bawah Kristus, dia akan mengalami damai yang berasal dari Kristus, dan dia dapat mentransfer damai itu kepada seluruh anggota keluarga.
apabila dia seorang beriman yang luar biasa, maka anak-anaknya juga akan melihat iman di dalam kehidupannya. Seluruh anggota keluarga akan mengalami kasih dan sejahtera. Di saat berkelimpahan, di saat kekurangan, di saat susah atau sedih, di saat senang atau bahagia. Yang paling penting di situ, seorang suami. Kalau tadi seorang istri harus tunduk kepada suami, maka seorang suami harus tunduk kepada Kristus. Karena Kristuslah yang menjadi sumber kehidupannya, Kristuslah yang menjadi sumber kesanggupannya, Kristuslah yang menjadi sumber segala hikmah, segala pengetahuan, sehingga dia dapat keluar dari berbagai persoalan hidup, bahkan tantangan apapun juga. Jadi tidak hanya seorang istri yang dituntut untuk tunduk kepada suaminya, tetapi seorang suami karena kedudukan dan tempatnya di bawah Kristus, maka seorang suami, saya katakan, dia harus tunduk kepada Kristus. Saya katakan sekali lagi, seorang suami yang beriman harus tunduk kepada Kristus. Maka jika seorang suami tunduk kepada Kristus, maka berkat-berkat atas keluarga akan turun dari surga, seperti yang dijanjikan oleh Allah di dalam Kristus. Kebahagiaan yang tiada taranya. Dia dapat berbagi kebahagiaan itu kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Tidak hanya secara materi, tetapi dalam aspek-aspek kehidupan yang lain. Bagaimana seorang yang tidak bahagia bisa membahagiakan orang lain? Itu hal yang mustahil. Itu hal yang sangat sulit. Itu hal yang sangat sukar. Hanyalah seorang suami yang tunduk kepada Kristus, dia dapat membawa seluruh anggota keluarga hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam berkat, hidup dalam kasih karunia atas keluarga yang dia pimpin. Karena Kristuslah yang berikan hikmat, kesanggupan, kekuatan kepada seorang suami yang mau tunduk kepada Yesus Kristus. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Firman Allah sudah memberikan pesan secara khusus kepada para suami untuk mengasihi istrinya. Yang pertama, yang kedua,
tidak berlaku kasar. Dua hal ini akan dapat dilakukan oleh seorang istri jika seorang suami dia hidup dalam takut akan Allah. Dia hidup dalam kasih akan Allah. Seorang suami yang memiliki otoritas dan wewenang, tetapi tunduk di bawah Kristus, tunduk kepada Kristus, maka seorang suami baru memiliki kesanggupan, kekuatan untuk mengasihi istrinya, untuk tidak berlaku kasar terhadap istrinya. Jadi otoritas yang Tuhan beri kepada seorang suami tidak digunakan seenaknya sendiri, tetapi harus tunduk kepada Kristus. Dan dia harus mengakui fungsi dan kedudukannya sebagai wakil Allah yang dapat membawa damai, membawa berkat, membawa kelimpahan di dalam sebuah keluarga. Tuhan kiranya memberkati para suami hari ini. Salam Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berdoa agar para suami dapat menempatkan diri dalam kedudukan dan tempat yang benar. Walaupun dia sebagai wakil Allah di dalam sebuah keluarga yang mempunyai otoritas dan wewenang, tidak menggunakan otoritas dan wewenang itu untuk kepentingannya sendiri, tetapi sebaliknya dia harus tunduk kepada Kristus sebagai kepala di atas segala kepala, sehingga seorang suami mempunyai kesanggupan untuk dapat mengasihi istrinya, untuk dapat tidak berlaku kasar terhadap istrinya. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus, hari ini Tuhan Kau berkati para suami, orang percaya dimanapun berada, dalam keluarga orang percaya, dalam nama Yesus kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera biarlah turun atas suami, para suami. Terima kasih Bapa, Engkau telah mendengar doa kami, dan kami percayakan setiap keluarga dalam rencana dan kehendak-Mu, bahkan bangsa dan negara kami percayakan kepadamu. Biarlah damai sejahtera itu turun, karena setiap keluarga orang percaya memiliki damai di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.